Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Mugi Raharjo pada mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan membahas tentang konkurensi dan keamanan sistem. Nah, pengertian konkurensi merupakan landasan umum sebuah perancangan sistem operasi. Proses-proses ini disebut konkuren jika proses-proses lebih dari satu proses ada pada saat yang sama. Nah, proses-proses konkuren dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Nah, proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. B. Prinsip-prinsip konkurensi. Prinsip-prinsip konkurensi meliputi 1. Alokasi layanan pemrosesan pada proses-proses tersebut. Kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga adalah komunikasi antar proses. Keempat adalah sinkronisasi aktivitas banyak proses. Berikutnya adalah konkurensi dapat muncul pada konteks yang berbeda, yaitu untuk banyak pemakai, untuk strukturisasi dari aplikasi. Yang ketiga, untuk strukturisasi dari suatu proses. Lalu yang terakhir adalah untuk strukturisasi sistem operasi. Nah, konteks konkurensi. Untuk peningkatan kinerja, maka satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Thread-thread ini harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses tersebut. Selanjutnya, konteks konkurensi ini untuk banyak aplikasi, jadi semacam sistem multiprogramming memungkinkan banyak aplikasi atau proses yang sekaligus dijalankan di satu pemrosesan. Jadi banyak sekali proses-proses yang dijalankan secara bersamaan dalam satu buah pemrosesan. Nah, konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi. Perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses, maka masing-masing proses menyediakan satu layanan spesifikasi tertentu. Nah, konteks konkurensi untuk strukturisasi sistem operasi. Keunggulan strukturisasi dapat diterapkan ke pemrograman sistem. Beberapa sistem operasi yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Pertama, ada pemakaian bersama sumber daya global. Yang kedua, ada pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Yang ketiga, ada pencarian kesalahan program. Pemakaian bersama sumber daya global jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel bersama menjadi kritis. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Yang pertama adalah pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal memasukkan keluaran tertentu dan dipenuhi, permintaan tersebut dapat ditunda atau suspend sebelum menggunakan kanal tersebut. Dan jika sistem operasi mempunyai kebijakan mengunci kanal tersebut dan mencegah proses-proses lain menggunakan kanal tersebut, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan pemrograman konkuren lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Proses-proses konkuren. Proses tersebut mengharuskan hal-hal berikut ditangani sistem operasi, yaitu mengetahui proses-proses yang aktif, alokasi dan dealokasi beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Yang ketiga, ada proteksi data dan sumber daya fisik proses. Yang keempat, ada hasil-hasil proses harus independen. D. Masalah-masalah konkuren. Masalah-masalah konkuren ini diantaranya adalah mutual exclusion,
Deadlock starvation. 1. Mutual exclusion merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval tertentu. Pentingnya mutual exclusion dapat dilihat pada ilustrasi eksekusi diamond printer. Contoh ilustrasi eksekusi diamond printer. Diamond untuk printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer, sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses. Diamond untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk, disebut directory spooler, untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dicetak. Terdapat variabel in yang menunjukkan slot bebas di ruang hard disk yang dipakai untuk menyimpan berkas yang hendak dicetak. Kriteria penyelesaian mutual exclusion. Kemampuan menjamin mutual exclusion harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Pertama adalah mutual exclusion harus dijamin. Yang kedua adalah hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk critical section. Critical section suatu bagian yang berisi sejumlah variabel yang akan di-share, dipengaruhi atau mempengaruhi proses lain. Proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk critical section. Harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tidak berhingga. Ketika tidak ada proses critical section, maka proses yang ingin masuk ke dalam tersebut harus diizinkan segera masuk tanpa waktu menunda. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Kedua adalah deadlock. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Semua deadlock yang terjadi melibatkan persaingan untuk memperoleh sumber data eksklusif oleh dua proses atau lebih. Model deadlock terjadi. Deadlock dapat digambarkan dengan menggunakan graf. Misal, model deadlock dua proses dan dua sumber daya. Dua proses yaitu P0 dan P1, dua sumber daya yaitu R0 dan R1. Berikut adalah graf meminta sumber daya dan alokasi sumber daya. Keterangannya, P0 adalah meminta sumber daya R0. Ditandai busur berarah dari proses P0 ke sumber daya R0. Lalu sumber daya R1 dialokasikan ke P1 ditandai dengan busur berarah dari sumber daya R1 ke proses P1. Nah, berikut adalah graf deadlock dua proses dan dua sumber daya. Skenario yang menimbulkan deadlock. P0 dialokasikan ke R0, P1 dialokasikan ke R1, kemudian P0 sambil masih menggenggam R0 meminta R1 dan P1 sambil masih menggenggam R1 dan meminta R0. Kejadian ini mengakibatkan deadlock karena sama-sama proses P0 dan P1 akan saling menunggu. Terjadinya deadlock ditandai munculnya graf melingkar. Ya, seperti pada gambar berikut ini. Yang ketiga ada starvation. Keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Ilustrasi starvation misalnya terdapat tiga proses yaitu P1, P2, dan P3. P1, P2, dan P3 memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik. Skenario berikut terjadi. P1 sedang diberi sumber daya R sedangkan P2 dan P3 diblok, menunggu sumber daya R. Ketika P1 keluar dari critical section, maka P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Asumsi P3 diberi hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan P1 yang saat itu kembali membutuhkan sumber daya R. Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya R. Dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock, hanya saja P2 mengalami starvation, tidak ada kesempatan untuk dilayani. Selanjutnya adalah pokok penyelesaian masalah konkurensi. Pada dasarnya, penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu asumsi adanya memori yang digunakan bersama, tidak adanya asumsi memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih mempermudah dalam penyelesaian masalah konkurensi. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single processor ataupun multiprosesor yang mempunyai memori bersama. Definisi keamanan. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak otorisasi.
Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu external security, user interface security, dan internal security. Masalah-masalah keamanan. Pada keamanan terdapat 2 masalah penting, yaitu kehilangan data dan penyusup. Penyusup ada 2 macam, yaitu penyusup pasif yang membaca data yang tidak diotorisasi dan penyusup aktif yang mengubah data yang tidak diotorisasikan. Ancaman-ancaman keamanan. Kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek, yaitu kerahasiaan, integritas, dan kesetaraan. Tipe-tipe ancaman keamanan, interupsi, dan intersepsi. Interupsi merupakan sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadikan tidak tersedia atau tidak berguna. Intersepsi merupakan pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tidak otorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Nah, tipe-tipe ancaman keamanan seperti modifikasi dan fabrikasi. Ya, modifikasi contohnya adalah mengubah nilai-nilai file. Fabrikasi adalah memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mekanisme proteksi. Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras dan lunak. Perangkat keras seperti segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain sebagainya. Dan untuk perangkat lunak seperti file, basis data, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah program-program yang jahat. Bowles atau BOW92 memberikan taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat malicious program. Ancaman-ancaman itu dapat menjadi 2 kategori, yaitu program-program yang memerlukan host program seperti trapdoor, logic bomb, trojan horse, atau virus. Yang kedua adalah program-program yang tidak memerlukan host program, yaitu bakteria dan worm. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan replika dirinya sendiri. Logic bomb merupakan logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Trapdoor adalah titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di satu program untuk memberikan akses tanpa metode otentifikasi normal. Program-program jahat berikutnya adalah seperti Trojan Horse. Rutin tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam satu program pengguna. Program-program ini jika terinfeksi pasti terdapat kode tersembunyi dan ketika dijalankan akan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Worm adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Virus dan antivirus. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengopian dirinya ke satu program lain atau lebih. Virus biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Virus mengalami siklus hidup 4 fase, yaitu fase tidur, fase propagasi, pemicuan, dan eksekusi. Klasifikasi tipe virus adalah sebagai berikut. Ada yang dinamakan dengan parasitic virus, memory resident virus, boot sector virus, stealth virus, polymorphic. Parasitic merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering ada. Tipe ini menggantungkan diri ke file exe. Ketika program yang terinfeksi dieksekusi, virus mereplikasi dengan mencari file-file exe lainnya untuk diinfeksi. Memory residence. Memory residence merupakan virus yang ada di memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus ini menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Boot sector virus. Virus menginfeksi master boot, record atau boot record dan menyebar saat sistem diboot dari disk yang berisi virus. State virus, yaitu virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak. Polymorphic virus, virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi, deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Nah, selanjutnya dari berbagai macam permasalahan virus, ada yang dinamakan dengan antivirus. Antivirus merupakan solusi yang ideal terhadap ancaman virus-virus yang ada, tepatnya untuk melakukan pencegahan. Nah, perkembangan antivirus dapat diperiodikan menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama, sekedar scanner sederhana
Generasi kedua, scanner yang pintar. Generasi ketiga, jebakan-jebakan aktivitas trap. Generasi keempat adalah proteksi penuh atau full feature protection. Oke, itulah tadi beberapa materi pada pertemuan kali ini yang melakukan pembahasan tadi tentang konkurensi, pemrosesan, juga ancaman-ancaman pada program jahat seperti Trojan, virus, dan yang lainnya. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.